Tiada yang abadi di dunia, tiada yang kan tinggal selamanya. Hanya satu pribadi, sobat yang setia, Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Tiada yang dapat aku banggakan, harta, kedudukan, kekayaan, semuanya nanti akan ku tinggalkan, karena semuanya hanya pinjaman. Harta yang abadi kan menjadi bagianku di langit yang baru, bumi yang baru. Sekarang hidupku adalah persiapan agar ku layak menerima kemuliaan bersama Bapa dalam kekekalan. Tiada yang abadi di dunia, tiada yang kan tinggal selamanya. Hanya satu pribadi, sobat yang setia, Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Tiada yang dapat aku banggakan, harta, kedudukan, kekayaan, semuanya nanti akan ku tinggalkan, karena semuanya hanya pinjaman. Harta yang abadi kan menjadi bagianku di langit yang baru, bumi yang baru. Sekarang hidupku adalah persiapan agar ku layak menerima kemuliaan bersama Bapa dalam kekekalan. Harta yang abadi kan menjadi bagianku di langit yang baru, bumi yang baru. Sekarang hidupku adalah persiapan agar ku layak menerima kemuliaan bersama Bapa dalam kekekalan. Bersama Bapa dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Dari tempat ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari buka hati untuk Tuhan. Kita persiapkan waktu kita yang terbaik dan hati kita yang terbaik untuk beribadah dengan sungguh pada
pada saat ini. Walaupun kita tidak berada dalam satu ruangan, tapi kalau kita bersungguh-sungguh beribadah, kita akan bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Persiapkan hatimu. Kita mau katakan, ajar aku Bapa. Gentar sepatutnya hanya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Haleluya. Amin. Sama-sama dengan tulus kita mau katakan, ajar aku Bapa. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga.
namamu Tuhan, terpuji namamu, syukur kami bagimu, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau ada saat ini dimanapun kami berada Tuhan. Kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Semua kami percaya Engkau melawati kami satu demi satu. Kami buka ibadah ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu, dari tempatmu berada, dimanapun Anda berada, mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau katakan, tak terbayang kasih Tuhan dalam hidup kita. Ajaib Kau Tuhan, besar dan perkasa. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang.
masih memuji Tuhan. Kita punya sobat yang setia dalam hidup kita, yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Di hidupku, ku ada sobat yang setia. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah, kan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Haleluya. Kita punya Yesus sobat yang setia, yang senantiasa bersama dengan kita. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya. Besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang amin. Haleluya. Lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Sekali lagi katakan, ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal, membimbingku ke negeri yang kekal, membimbingku ke negeri yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita teduhkan jiwa ini dan kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, hanya Engkau damai sejahteraku. Hanya Engkau sukacita bagi jiwa ini, Tuhan. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu, ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita kami Tuhan. Engkau
bergemar karena kehadiran-Mu. Oleh kehadiran-Mu ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum, tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Nyanyikan hidupku, haleluya. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum, tiada putusnya. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena kebaikan, karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami diberi kesempatan kembali memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan kami siap saat ini belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami, nyatakan kesalahan kami. Bimbing kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Dan ubah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita ya untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terus ya menjaga kesehatan jasmani kita karena kita dengar ya bahwa jumlah pasien Covid terus meningkat. Jaga kesehatan jasmani kita, tanggung jawab kita ya untuk menjaga kesehatan, dan lebih lagi kita jaga kesehatan rohani kita karena ini berdampak kekal selamanya ya. Tuhan Yesus memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kami mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil tema bersukacitalah. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan pada saat ini di mana kami masih bisa mengikuti kebaktian walaupun secara online. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Beri kami hati yang tulus, beri kami hati yang peka untuk mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katanya jadi orang Kristen itu harus selalu bersukacita. Katanya orang Kristen itu jangan bersedih. Karena kalau bersedih, lah kok kamu sedih? Kan Tuhan kita hebat. Nah, Filipi 4 ayat 4 mengatakan,
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bahkan kita kenal ada satu lagu yang diambil dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Ya kan? Nah, dokter di rumah sakit, perawat pun menganjurkan ketika kita terpapar atau terkena sakit, bukan hanya COVID, sakit apapun, diperlukan sukacita, diperlukan jangan stres supaya imun kita tidak turun. Nah, jadi benar apa yang Alkitab katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, lalu sekarang apa yang dimaksud oleh Paulus dengan kalimat bersukacitalah senantiasa? Tentu bukan berarti kita selalu tertawa dimanapun kita tertawa. Bahkan ketika masuk dalam perkabungan, kita sedang melayat, kita ketawa karena mau terlihat sukacita. Tentu bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita melihat 3 hal utama yang menjadi pencuri sukacita kita. Pertama adalah kekhawatiran. Tekanan batin, ketakutan kita. Kekhawatiran adalah satu kegelisahan yang berlebihan akan satu hal yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Kegelisahan yang berlebihan dan biasanya tidak terjadi. Sedangkan tekanan batin adalah ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah. Ketakutan adalah kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan, atau penderitaan. Dan ketiga hal ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi membuat masalah malah semakin besar. Masalah semakin tidak selesai. Para ahli mengadakan satu riset dan hasilnya adalah 40% dari kekhawatiran kita berkenaan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi. 30% kekhawatiran biasanya adalah akan hal-hal yang sudah terjadi. Dan yang benar-benar terjadi tidak lebih dari 10%. Bukan tidak boleh khawatir, tapi khawatir harus pada porsi yang tepat. Kalau kita nggak khawatir sama sekali, akhirnya kita juga ceroboh. Ya, jadi khawatir boleh, tapi dalam hal apa? Kan Tuhan janji bahwa kita ini lebih dari burung pipit. Tuhan pasti pelihara. Tapi di satu sisi ada tanggung jawab kita, ada yang harus kita lakukan. Tapi lebih dari apa yang bisa kita kerjakan, kita percaya tangan Tuhan pasti menopang kita. Charles Mayo mengatakan, kekhawatiran itu seperti sebuah kursi goyang yang tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita nggak makin maju, masalahnya nggak makin selesai, kita hanya ada di tempat, kita bergoyang-goyang dan kita malah makin besar karena kita sibuk dengan memanjakan diri sendiri, memanjakan perasaan, membiarkan kita diliputi oleh kekhawatiran. Sukacita kita bisa direbut, sukacita kita bisa hilang kalau dasar sukacita kita itu salah. Jika dasar sukacita kita adalah manusia dan perkara dunia, hal-hal yang fana, maka sukacita kita pasti tidak akan abadi. Kita pasti pernah punya pengalaman kecewa dengan seseorang. Nggak jadi masalah kalau orang itu adalah orang yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Tetapi kalau dia adalah atasan kita, kalau dia adalah orang yang kita harapkan, kalau dia adalah orang yang dimana kita meneladani hidupnya, lalu kita dapati satu hal yang salah, atau dia melakukan satu keliru, dan kita sangat kecewa, maka sukacita kita bisa hilang. Nah, ini dasar yang salah. Dan sukacita bisa hilang karena adanya masalah. Semua kita pasti punya masalah. Besar, kecil, masalah kesehatan, masalah keluarga, pekerjaan.
Semua kita pasti ada masalah. Jadi apakah kita tidak bersuka cita? Jangan tenggelam dengan masalah hidup kita. Mari kita tenggelam dalam masalah Tuhan. Yaitu kita sibuk untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita sibuk untuk berbagi hidup dengan sesama. Masalah Tuhan yang terpenting adalah bagaimana untuk merebut jiwa-jiwa yang hilang. Kalau Bapak Ibu pernah ke dapur dong pasti ya. Kita tahu wortel, telur, dan teh celup. Itu barang-barang yang rasanya ada di dapur kita. Ketika kita memanaskan air dan kita memasukkan ketiga barang itu, tiga benda itu, hasilnya akan berbeda. Wortel mentah itu keras. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam air yang mendidih, kita ikut didihkan, dia akan menjadi lembek. Sedangkan telur sebaliknya, dia lembek, dia cair. Tetapi ketika kita rebus, dia akan menjadi keras. Berbeda lagi dengan kopi atau teh celup. Ketika kita masukkan ke air yang mendidih, maka dia akan memberi warna pada air itu dan menimbulkan satu keharuman. Masalah itu ibarat air panas tadi. Dan ketiga benda itu menggambarkan kualitas hidup kita masing-masing. Ketika keadaan baik-baik saja, kita menjadi orang yang sangat kuat seperti wortel. Tetapi ketika keadaan tidak enak, masalah datang, kita jadi lembek. Kita jadi enggak konsisten lagi, integritas kita hilang, kita berubah karena adanya masalah. Atau kita seperti telur. Awalnya kita orang yang lembut, awalnya kita orang yang mudah mengalah, awalnya kita orang yang bersuka cita. Tetapi ketika masalah bertubi-tubi datang, maka kita menjadi keras, kita menjadi tegar tengkuk, kita menjadi tidak bisa dinasehati lagi. Seharusnya kita menjadi seperti teh celup. Ketika keadaan tidak mengenakan, ketika kita dalam masalah, kita bahkan tetap memberi keharuman buat sekeliling. Kita menjadi warna, kita memberikan sukacita kepada orang-orang di lingkungan kita. Sekalipun kita tetap dalam masalah, sekalipun masalah itu tidak selesai. Jadi bagaimana untuk bisa bersuka cita? Langkah apa yang harus kita ambil atau apa yang harus kita jadikan patokan supaya kita bisa tetap dalam keadaan bersuka cita seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 4 tadi. Pertama, kita harus menghayati bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup dan nyata. Jujur, kadang-kadang kita bisa lebih takut kepada setan daripada kepada Tuhan. Ada satu cerita yang saya dengar dari teman di Jogja. Di sana ada rumah kos. Ibu kos bilang, hati-hati karena di depan rumah ada pohon beringin dan di situ ada penunggunya. Jadi anak-anak tidak boleh keluar malam lebih dari jam 10. Kalau malam minggu boleh sampai jam 11. Dan kos itu terkenal tertib karena anak-anak takut. Karena sudah diwanti-wanti dari awal ada penunggunya. Nah, ironis kan, kita lebih takut pada penunggu di pohon beringin. Kita lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang ada di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan, dan memperhatikan kita. Menghayati bahwa Tuhan itu Allah yang hidup dan benar membuat kita merasa nyaman, merasa aman, karena kita ada dalam pengawasannya secara sempurna. Tetapi hal ini memang tidak bisa dibagikan begitu saja. Bapak Ibu harus alami secara langsung. Memang secara kasat mata Tuhan tidak kelihatan, Tuhan tidak nampak.
tetapi pengalaman hidup kita bersama Tuhan, hari-hari yang sudah kita jalani bersama dengan Tuhan, kiranya itu membuat kita tetap teguh dan kita percaya bahwa ada Tuhan, bahwa Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia mengerti segala persoalan kita, dan Dia pasti akan menolong kita. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk kita dapat tetap bersuka cita, yaitu tidak menjadikan apapun dan siapapun sebagai sumber kebahagiaan kita. Karena jika kita meletakkan dasarnya pada hal-hal materi, satu saat ketika kita salah perhitungan, ketika materi kita tidak ada lagi, pasti sukacita kita pun jadi hilang. Atau orang yang kita kasihi meninggal dunia, sukacita kita pun jadi hilang. Kita bisa tetap bersukacita jika kita memiliki karakter yang baik. Ini hal ketiga. Sukacita akan tetap bersama kita ketika kita memiliki karakter yang baik. Sebab tanpa karakter yang baik, tidak mungkin seseorang dapat merasakan sukacita Tuhan. Ini bukan sukacita dunia, tetapi sukacita Tuhan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Jika kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai hal-hal yang buruk juga. Mungkin hari ini Bapak Ibu bisa terluput. Kita masih bisa bebas dari apa yang kita tabur dengan kekuatan uang, dengan kekuatan koneksi kita. Kita bisa tutupi segala kesalahan kita. Tetapi Tuhan dalam tatanannya tidak pernah merubah prinsip ini. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Yesus selalu memberikan teladan kasih kepada kita. Sebab itu dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi berkat buat sesama. Tentu ini harus dipahami dengan pengertian yang benar ya Bapak Ibu. Jangan berarti menjadi berkat lalu kita selalu memberi apa yang orang minta. Kita menghabiskan, kita memberikan semua materi kita karena katanya kita harus mengasihi. Kita harus cerdik. Kita harus tulus, tapi kita juga harus cerdik. Kita harus tunggu komando Tuhan. Tetapi pada dasarnya kita siap untuk menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi sesama. Karakter yang baik membuat kita memiliki sukacita dari Tuhan. Dan tentu yang penting, hal keempat yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Tidak mudah untuk mengucap syukur ketika kita ada dalam keadaan yang terjepit, atau ketika kita dalam satu lembah kekelaman dan itu rasanya tidak ada jalan keluar. Tapi mari saya mau mengingatkan Bapak Ibu. Saya bukan tidak pernah ada dalam kondisi seperti itu. Tapi saya belajar. Dan kita semua mau belajar. Mazmur 143 ayat 5 mengatakan, "Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu." Pasti setiap kita pernah punya pengalaman melewati masa-masa sulit dan Tuhan menolong. Maka ketika hari ini, saat ini jika Bapak Ibu ada dalam keadaan yang sulit, mari kita mengingat kembali bagaimana Tuhan pernah menolong. Kadang saya mengingat kebaikan Tuhan. Kadang saya mengingat lagi bagaimana Tuhan pelihara sejak saya kecil. Seingat saya ingat ketika mungkin masih umur 5-6 tahun, saya ingat masih tinggal di kota Bogor, gimana saya sekolah, gimana Tuhan pelihara saya ketika saya dibully sama teman, ketika saya mau ditodong, dikelilingi penjahat, saya bisa dibebaskan. Kalau ingat kejadian-kejadian seperti itu, kita kuat lagi. Kita bisa tetap mengucap syukur karena terbukti bahwa
sampai hari ini di umur saya segini Tuhan pelihara. Dan Tuhan janji Tuhan akan menggendong kita sampai putih rambut kita. Jadi belajar untuk mengingat kejadian yang telah lewat, sehingga kita bisa mengucap syukur karena kita ingat bagaimana Tuhan pelihara kita. Tapi satu hal juga yang harus kita ingat, kebaikan orang-orang di sekitar kita yang pernah menolong kita. Amsal 10 ayat 7 mengingatkan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Nah, pasti kita pernah lah punya pengalaman ditolong oleh teman, oleh keluarga, oleh saudara seiman. Kalau hari ini kita memang belum terima pertolongan dari siapapun, tetapi ketika kita ingat kebaikan Tuhan, ketika kita ingat masa-masa sulit di mana ada orang yang menolong kita, bukan kita hari ini mengharapkan mereka menolong lagi, tetapi itu menjadi satu semangat untuk kita kembali bisa mengucap syukur. Satu kali hiduplah seorang tua yang bijak. Lalu datanglah seorang anak muda yang sedang galau, yang dirundung banyak masalah. Dia menceritakan masalahnya kepada Pak Tua. Dan Pak Tua itu mendengarkan dengan seksama. Anak muda ini sudah sangat putus asa. Dan dia mengatakan sepulang dari berbicara dengan Bapak tua yang bijaksana ini, dia akan mengakhiri hidupnya. Karena dia sudah tidak melihat jalan keluar apapun dari masalahnya. Perlahan Pak tua memberi dia minum. Tapi sebelumnya dia memberikan garam di air minum tersebut. Dan dia beri anak ini untuk minum air garam tersebut. Lalu dia bertanya, coba kamu minum dan ceritakan saya apa rasanya. Anak muda itu menurut dan dia minum, lalu dia bilang sangat asin bahkan pahit. Lalu dia membuang minuman itu. Pak tua hanya tersenyum, lalu dia mengajak anak ini ke belakang rumahnya di mana ada sebuah danau kecil. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya mereka tiba di tepi danau itu. Pak tua kembali menaburkan garam yang dia bawa ke dalam telaga, ke dalam danau itu. Lalu dia mencoba mengaduk-ngaduk. Dia sudah sebarkan, lalu dia mencoba mengaduk-ngaduk. Lalu dengan gelas yang ada dia ambil dan dia kasih anak itu minum. Sekarang coba kamu minum dan beritahu saya bagaimana rasanya. Anak itu berkata, oh ini enak Pak, airnya segar. Apa kamu merasakan pahit atau asin garam seperti di gelas tadi? Oh enggak Pak, ini enak. Saya bisa minum ini sampai habis. Nah, Pak tua itu berkata, pahitnya kehidupan adalah seperti segenggam garam yang kita masukkan ke dalam sebuah gelas berisi air. Jumlah dan rasa pahit itu jadi berbeda ketika kita tidak terkukung lagi pada satu tempat yang kecil. Garam yang saya masukkan ke gelas yang tadi kamu minum, jumlahnya sama dengan yang saya tebarkan di danau ini. Tapi membuat hasil yang berbeda terhadap air yang kamu minum. Kepahitan berasal dari seberapa tempat, seberapa wadah, seberapa besar hati kita. Ketika kita punya hati yang besar, kita berlapang dada, maka kepahitan itu tidak ada tempat. Tetapi ketika kita menutup diri, kita mengasihani diri, rasanya sakitnya nggak selesai-selesai. Kita nggak bisa mengucap syukur. Hati kita itu ibarat wadah, ibarat tempat. Jangan biarkan garam kepahitan hidup kita mengisi wadah hati kita. Tapi belajar untuk mengucap syukur, belajar kita membuka hati, kita melihat sekeliling
banyak orang juga di sekitar kita yang lebih menderita dari kita. Banyak orang yang lebih susah, banyak orang yang mesti kita tolong, kita bantu. Hal kelima yang harus kita sadari adalah kita harus menyadari bahwa dunia kita hari ini tidak akan semakin baik, tetapi akan semakin bergolak, semakin jahat. Tuhan sudah mengingatkan kita keadaan akhir zaman. Kasih orang akan semakin dingin. Ada peperangan, ada bencana. Sekarang kita sedang terkena wabah COVID. Bukan Bapak Ibu sendirian yang kena, sedunia kena. Dan itu sudah dinubuatkan. Itu sudah menjadi gambaran bahwa akhir zaman ini sudah demikian dekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap bisa bersuka cita di tengah-tengah keadaan yang tidak semakin baik ini? Ketika kita mengerti bahwa ini merupakan tanda-tanda akhir satu kehidupan, akhir zaman, akhir dari bumi ini, justru kita bisa mengucap syukur. Justru di situ kita bisa berbahagia karena perjuangan kita di bumi akan segera berakhir dan kita akan kembali ke rumah kita di kerajaan surga. Amin. Memang tidak mudah, tetapi ini yang harus kita lakukan. Hal kelima, menyadari bahwa dunia tidak menjadi semakin baik. Hal keenam yang kita harus hadapi, yang harus kita pelajari adalah kita percaya bahwa semua yang terjadi di sekitar kita seizin Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan memberikan pencobaan, tidak akan memberikan masalah kepada kita lebih dari kekuatan kita. Selama kita hidup bertanggung jawab, kita melakukan maksimal apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Lebih dari apa yang bisa kita lakukan, kita percaya Tuhan pasti akan turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, di situ Tuhan akan turun tangan. Tetapi bagian yang harus kita lakukan, harus kita penuhi. Jangan menggantikan tanggung jawab kita dengan doa. Bukan berarti tidak berdoa Bapak Ibu, tetapi kita harus tetap bertanggung jawab. Kalau kita punya utang kepada seseorang, ya kita usahakan untuk bayar. Kalau saat ini dengan keadaan seperti ini kita belum bisa, kita harus berkabar. Kita memberi kabar bahwa kita belum bisa dan kita minta waktu dan sebagainya. Kita mengusahakan, bukan kita hanya berdoa, Tuhan berikan saya rezeki, tapi kita nggak kemana-mana. Tapi kita nggak melangkah, tapi kita nggak kerja. Bahkan kalau dicari kita menghilang. Itu orang yang nggak bertanggung jawab. Ya, tetapi kita belajar untuk selalu mengucap syukur, selalu bersuka cita karena kita percaya Tuhan kita besar, Tuhan kita Tuhan yang kuat, Tuhan juga Tuhan yang adil. Keadaan dunia yang makin sukar ini merupakan satu sarana untuk kita membuktikan bahwa Allah kita Allah yang benar dan kita pun adalah anak-anak Tuhan yang setia. Kita punya integritas, kita punya satu komitmen, kita punya konsistensi sebagai anak Tuhan. Dan Bapak Ibu harus ingat, harus menyadari juga bahwa keadaan yang sulit, masalah, belum tentu buruk dan mencelakakan kita. Masalah bahkan seringkali membuat kita semakin kudus, membuat kita semakin benar. Salah seorang teman saya, dia mendapat anak. Maksud saya dia punya anak tapi dalam keadaan Down syndrome. Satu keadaan yang menurut keluarganya sangat malang. Kamu gak beruntung. Anak yang sudah kamu tunggu sekian tahun, dia sulit punya anak. Ternyata waktu lahir Down syndrome. Anak
seperti itu harus diberi makan khusus, harus diperhatikan khusus, harus punya treatment yang khusus. Tapi karena keadaan anaknya seperti itu, membuat dia jadi kreatif untuk membuat makanan khusus untuk anak-anak seperti itu. Dan makanannya akhirnya dia bagikan kepada teman-teman, rekan-rekan yang juga mengalami masalah serupa. Dan akhirnya dari sekedar untuk konsumsi sendiri, akhirnya itu menjadi mata pencaharian dia. Saya bukan bersyukur karena punya anak seperti itu lalu jadi memanfaatkan, bukan. Tetapi maksud saya adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berespon dengan keadaan yang tidak menguntungkan itu. Kalau kita merudung, kalau kita meratapi keadaan itu tanpa berbuat apa-apa, kita akan semakin terpuruk dan masalahnya nggak selesai. Tetapi ketika kita belajar mengucap syukur, lalu kita menyikapi keadaan yang sulit itu dengan satu tindakan yang benar, justru keadaan itu membawa kebaikan buat kita. Karena Tuhan janji, apapun yang terjadi, selama kita mengasihi Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Ayat ini tidak berlaku bagi semua orang, tetapi jelas firman Tuhan katakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang mendengar streaming ini tentu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu percayalah, keadaan apapun yang hari ini Bapak Ibu hadapi, semua seizin Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatan Bapak Ibu. Dan bahkan akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Hanya satu hal yang perlu, integritas, tetap bertahan, tetap mengucap syukur. Dan terakhir, poin ke-7, bagaimana kita akan bisa tetap bersuka cita, yaitu ketika hati kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Kita tidak tahu waktunya kapan. Kita tidak bisa prediksi dan tidak perlu kita menghitung-hitung, mengira-ngira. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita dalam keadaan selalu siap siaga. Kapanpun Tuhan datang. Itu merupakan hari akhir, saat terakhir pembebasan kita. Mungkin kita tidak mengalami, mungkin di antara kita yang mendengar ini tidak mengalami kedatangan Tuhan secara fisik. Karena kita sudah meninggal. Karena kita sudah lebih dulu dipanggil. Tetapi kita percaya, ketika kita dipanggil Tuhan pulang, atau ketika Tuhan datang kembali, kita ada dalam hatinya, kita ada di pikirannya, kita ada di rencananya. Tetapi Tuhan akan menjemput kita, Tuhan akan mengingat kita jika kita selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang selama hidup di bumi takut akan Tuhan, dia tidak akan takut menghadapi kekekalan. Inilah orang-orang yang oleh firman Tuhan dikatakan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu? Waktu kita singkat. Perjalanan dunia akan segera berakhir. Atau perjalanan hidup kita juga akan segera berakhir. Masalah akan terus datang. Kalau bukan masalah kita, mungkin masalah di sekeliling kita, masalah keluarga kita. Yang Tuhan titipkan untuk kita rasakan juga. Apa yang harus kita lakukan? Ingat kepada pesan Paulus di Filipi 4 ayat 4 yang tadi kita baca. Bersukacitalah senantiasa. Jangan sukacita hilang karena masalah, karena kekhawatiran. Tetapi biar kita belajar menghayati Tuhan ada bersama kita. Dan kita pun ada untuk Tuhan.
mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun kita harus kerja dari rumah, sekalipun mungkin hari ini gaji kita dipotong karena perusahaan tempat kita bekerja juga mengalami kerugian. Mari kita belajar bertanggung jawab untuk setiap keadaan. Kita berhemat, kita jaga kesehatan, kita ikuti saran pemerintah untuk menjaga protokoler kesehatan dengan baik. Jangan gegabah. Ya, mari kita bersyukur. Kita melewati masa-masa sulit, tetapi ketika semua itu berlalu, ketika kita nanti saatnya bisa tertawa kembali, kita mengerti sebuah tawa akan jadi sangat bermakna ketika kita mengerti arti sebuah tangisan. Tuhan izinkan semua terjadi untuk kebaikan kita. Masalah tetap harus dihadapi, tapi jangan dengan cemas dan khawatir karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang hidup yang selalu beserta kita. Jadi buat apa lagi kita harus sedih dan dikuasai oleh kecemasan yang hanya seperti kursi goyang yang tidak membawa kita semakin maju tetapi diam di tempat. Jadi untuk bersuka cita selalu adalah bisa. Tergantung kita mau atau tidak. Tergantung kita menyikapi hati kita. Tergantung kita menata hati kita. Kalau kita ingat betapa besar Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita, sebesar itu juga sukacita yang akan kita alami. Amin. Kita sudah ada di akhir ibadah pada saat ini. Saya jemaat Tuhan, mari satukan hati kita untuk kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini Tuhan. Engkau sudah hadir lewat ibadah online yang kami selenggarakan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh tersampaikan bagi kami Tuhan. Bapa, tolong kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar kebenaran firman ini, kami bukan hanya mengerti kebenaran firman ini, tapi dengan sungguh kami mau hidupi dalam keseharian kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sampai saat ini begitu mendukung kami dalam pelayanan lewat nomor rekening yang sudah kami bagikan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh diberikan buat pelayanan ini Tuhan. Dan biar Bapak, persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelayanan-Mu, khususnya di gereja di mana kami beribadah Tuhan. Kesempatan saat ini Tuhan, sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, sebagai rakyat di bangsa dan negara ini, kami mau berdoa menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong bangsa kami, berikan kemampuan kepada pemerintah bangsa kami dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya dalam menghadapi pandemi corona saat ini. Tuhan, tolong biar mereka boleh mengambil langkah-langkah, mengambil kebijakan dengan tepat untuk kami keluar dari situasi ini Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Kami serahkan saudara-saudara kami, mereka-mereka yang saat ini sedang dalam perawatan, apakah di rumah masing-masing atau di rumah sakit karena terpapar virus corona Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Kalau Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk meminta, memohon, kami mohon Engkau sembuhkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk dapat memberkati kami. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Kami kembali ingatkan untuk tetap bersama dengan kami di channel YouTube GSKI Kebun Jeruk. Ada ibadah-ibadah yang kami selenggarakan hari Minggu. Kami adakan di jam 9.30 ibadah raya pertama, dan sorenya jam 16.00 untuk ibadah raya yang kedua. Ikuti terus pelayanan kami. Kami hadir untuk menjadi berkat buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.